Empat, kami menilai Saudara Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara. Betul? Yang mengatakan tidak punya etika dan bermoral itu adalah Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Yang menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 adalah pelanggaran etika berat. Kami menilai Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara. Telah nyata-nyata menumbuh suburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan data skor indeks korupsi 34. Lalu memanipulasi hukum dan bahkan melanggar undang-undang. Maka Joko Widodo harus diberikan hukuman berat, yaitu mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Aliansi Mahasiswa, Guru Besar, Dosen, dan Rakyat se-Jabodetabek hari Rabu 28 Februari 2024 menggelar unjuk rasa menuntut pemakzulan Jokowi. Unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Gemarak. Begitu mereka menyebut dirinya. Ini singkatan dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat. Itu digelar di depan kampus Universitas Negeri Jakarta di kawasan Rawamangun. Kawasan Rawamangun ini adalah Jakarta Timur ya. Dan ini dulu di sini memang ada kampus IKIP kalau dulu dan juga sebelahnya Universitas Indonesia. Tapi sekarang ini IKIP itu menjadi UNJ. Dan kalau dilihat dari jumlah pesertanya, saya kira ini merupakan unjuk rasa terbesar di Jakarta yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan rakyat. Ini terbesar ini pasca pencoblosan suara, maksud saya ya, setelah tanggal 14 Februari kemarin. Aksi ini menurut sejumlah mahasiswa yang ikut hadir, katanya ini sih baru awal. Jadi bukan, kalau disebut embrio bukan ya, karena ini udah kelanjutannya. Ini baru dari awal saja, dari berbagai aksi yang akan digelar jauh lebih besar lagi dan melibatkan juga kampus-kampus dalam jumlah yang lebih banyak. Selain mahasiswa yang menyampaikan orasinya, dosen Universitas Negeri Jakarta yang sampai sekarang masih jadi aktivis. Kalau dulu ini adalah aktivis 98 yang sampai konsisten terus sampai sekarang, Ubaidillah Badrun membacakan seruan
Rawamangun. Dalam beberapa poinnya itu berisi agar tuntutan agar Jokowi itu segera mengundurkan diri karena dinilai sudah tidak bermoral, dan kalau menolak mengundurkan diri itu akan dimakzulkan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Satu, tata kelola kebutuhan pokok rakyat memasuki episode sangat buruk. Kami menuntut untuk segera turunkan dan stabilkan harga kebutuhan pokok dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama kami untuk menyuarakan hal yang sama, turunkan harga. Dua, masyarakat semakin menderita. Penguasa sibuk mempertahankan kekuasaannya. Di saat yang sama, kebutuhan penting untuk masa depan rakyat diabaikan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebab biaya pendidikan dan kesehatan kini semakin mahal. Karena itu, turunkan biaya pendidikan dan kesehatan sekarang juga. Turunkan. Tiga, penguasa yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam bernegara sangat penting untuk diberikan hukuman berat agar memberi efek jerak kepada siapapun yang menjadi penguasa berikutnya. Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Empat, kami menilai Saudara Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara. Betul? Yang mengatakan tidak punya etika dan bermoral itu adalah Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Yang menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 adalah pelanggaran etika berat. Kami menilai Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara. Telah nyata-nyata menumbuh suburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan data skor indeks korupsi 34. Lalu memanipulasi hukum dan bahkan melanggar undang-undang. Maka Joko Widodo harus diberikan hukuman berat, yaitu mundur dari jabatannya. Lima, menyerukan kepada. Nah, itu tadi hanya cuplikan dari seruan Rawamangun. Tapi mereka juga menyiapkan tertulis ini. Yang saya akan bacakan lengkapnya pernyataan sikap Gemarak yang diberi judul Seruan Rawamangun Selamatkan Republik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami meneriakkan salam perjuangan, hidup mahasiswa, hidup perempuan, hidup rakyat Indonesia. Bahwa sesungguhnya telah tercantum secara tegas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maknanya sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa ini secara sadar telah memilih jalan negara ini berbentuk negara republik, bukan negara kekuasaan, mastat, apalagi negara kerajaan, monarki. Sebagai negara republik atau dalam bahasa Latin disebut res publica, memiliki makna negara dibentuk untuk melayani publik, mendengarkan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, melayani rakyat banyak, bukan melayani penguasa apalagi melayani elit predator. Realitasnya semangat republik saat ini dirusak oleh para penguasa dan kelompok elit yang memanipulasi hukum dan merusak moral berbangsa dan bernegara. Etika tidak lagi dijunjung tinggi di hampir seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, elit nasional tidak lagi menjadi teladan. Faktanya memang berbagai pelanggaran dan persoalan terus ditampakkan dalam episode kekuasaan saat ini. Misalnya merajalelanya korupsi dan nepotisme dalam kurung KKN dengan indeks yang skornya hanya 3,4, kondisi hak asasi manusia HAM juga skornya merah hanya 3,2.
Celakanya para pelanggar HAM sampai saat ini tidak pernah diadili. Di sisi lain, sekitar 61% masyarakat juga sangat khawatir dengan fenomena perubahan iklim akibat kerusakan lingkungan. Kondisi pendidikan juga berdasarkan data for International Student Assessment atau PISA, kualitasnya saat ini terendah dalam 17 tahun terakhir. Padahal anggaran pendidikan kini mencapai lebih dari 660 triliun. Pada ranah demokrasi, indeks demokrasi kita juga masuk kategori cacat atau flawed demokrasi ini ya. Apalagi kini semakin cacat dengan tiadanya moralitas dalam proses elektoral 2024 sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang kemudian diputuskan oleh Ketua MK-nya melanggar etika berat. Indeks kebebasan sipil juga masih sangat memprihatinkan karena rapotnya masih merah, skornya hanya 5,5. Apalagi saat ini ketika pembungkaman dan represi masih terus dilakukan oleh aparat. Di saat yang sama, kondisi rakyat semakin menderita. Di tengah situasi itu, konflik agraria masih terus terjadi, di antaranya banyak terjadi karena atas nama proyek strategis nasional PSN. Misalnya dari kasus Wadas hingga Rempang. Rakyat pada akhirnya makin menderita. Kini harga kebutuhan pokok terus naik, harga beras dalam 2 bulan naik hampir 10%, tarif listrik dan BBM juga terus naik, biaya pendidikan dan kesehatan terus naik, angka pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5% dan utang membengkak hingga mencapai 8.004 triliun. Yang ini akan terus menjadi beban APBN dan rakyat banyak dari generasi ke generasi. Bahkan demi untuk kepentingan elektoral penguasa nekat memberikan atau memanfaatkan bantuan sosial dan menggelontorkan menjelang hari pemilihan umum. Padahal tidak ada rencana anggarannya dalam APBN 2024 yang digelontorkan untuk bulan Februari 2024 itu. Artinya bantuan sosial menjelang hari pemilihan 2024 itu sesungguhnya melanggar Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Karena itu pemilihan Februari 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang 26 terakhir yang hasilnya tidak memiliki legitimasi kuat. Secara terbuka sesungguhnya rezim saat ini terlihat menjalankan kekuasaan dengan moral autokratik legalisme, yaitu suatu kekuasaan yang mengemas dan memanipulasi undang-undang dan sejumlah aturan demi untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yang seperti ini sesungguhnya adalah praktek nyata penyalahgunaan kekuasaan karena memuat unsur korupsi politik, kolusi, dan nepotisme. Suatu praktek kekuasaan yang sesungguhnya melanggar ketetapan MPR nomor 11 tahun garis miring MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Situasi salah urus negara yang kami kemukakan di atas itu semua bermuara pada terjadinya pengabaian penguasa terhadap hal yang bersifat etik dan moral, meluasnya manipulasi hukum, pengabaian konstitusi, dan pengkhianatan pada negara yang dilakukan oleh elit predator istana dan kroni-kroninya yang dampaknya sangat luas merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan merusak moral generasi muda sebab penguasa terlihat mempertontonkan bahwa mengabaikan moralitas itu tidak apa-apa. Melanggar etika berat itu tidak apa-apa. Ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Karena negara berjalan tanpa panduan moral. Saudara-saudara, negara yang berjalan tanpa panduan moral dalam mengelola negara pada akhirnya akan terjerumus pada jurang kehancuran. Rezim yang tidak bermoral berarti dia telah menghancurkan negara ini. Tentu ini menimbulkan kegelisahan kolektif. Kami keluarga besar Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan guru besar merasakan kegelisahan rakyat banyak itu. Sebagai kampus Rawamangun yang terus merawat toga keilmuan dan sejak 15 September 1953 sebagai the city of the intellect, memelihara moral, memelihara integritas moral dan etika keilmuannya, maka kami tidak akan tinggal diam melihat keadaan ini. Kami kemudian berkonsolidasi dengan berbagai kampus dan rakyat di wilayah Jabodetabek dan kami sepakat untuk menyampaikan 5 seruan Rawamangun.
yang tadi yang pidatonya sudah disampaikan tadi ya. Nah, poin kelima tadi itu kalimatnya masih terputus. Kalimatnya seperti ini kalau poin kelima itu menyerukan kepada sivitas akademika, mahasiswa, dosen dan guru besar yang ada di berbagai kampus di Indonesia serta kepada seluruh rakyat Indonesia apapun profesinya, kita bersama-sama untuk bersatu menyelamatkan Republik Indonesia. Salah satu cara untuk menyelamatkan Republik Indonesia adalah dengan bersuara dengan suara yang sama dan lantang bahwa Joko Widodo harus mundur. Jika tidak mau mundur, maka kita bersuara dengan suara yang sama, makzulkan Jokowi. Demikian seruan Rawamangun ini kami sampaikan, tidak ada niat lain kecuali kami semua menginginkan agar Indonesia betul-betul menjadi negara republik, negara yang melayani rakyat. Ini ditandatangani tanggal 28 Februari 2024, itu atas nama Aliansi Gemarak. Jadi kalau kita lihat eskalasinya ya, ini gerakan-gerakan mahasiswa ini beberapa hari atau pekan ke depan ini akan semakin merebak, dan saya mendapat kabar dari berbagai tokoh BEM di berbagai kampus yang menyatakan mereka juga akan melakukan gerakan serentak dan tidak berhenti sampai kemudian Jokowi diturunkan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.